Selamat pagi rekan-rekan semua yang hadir di kegiatan obsesi kali ini. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya langsung jadi moderator dan hostnya karena biasanya didampingi oleh Bu Irma, tapi karena ada acara, jadi pagi ini saya langsung berbagi dengan rekan-rekan semua di kegiatan obrolan senggang literasi. Ini seri ketiga ya. Nanti seri keempat bulan depan, bulan Mei, kami akan mengangkat topik ghostwriter atau ghostwriting, penulisan bayangan. Nanti rekan-rekan juga bisa bergabung. Dan acara ini kami persembahkan secara gratis oleh Institut Penulis Pro Indonesia. Jadi Institut Penprint bagi rekan-rekan yang belum pernah berinteraksi dengan kami, domisili kami kantornya di Cimahi, dan Institut Penprint sudah berjalan sejak 2021. Picunya adalah COVID-19. Jadi kan ada COVID, saya nggak bisa kemana-mana dan juga banyak di rumah. Akhirnya saya dengan Ibu Irma mendirikan Institut Penprint, Bu Irma istri saya, kemudian juga mendirikan CP Penulis Pro Indonesia. Saat ini kami juga lagi persiapan lah, ya, persiapan membuat workshop, walaupun workshopnya di dalam rumahnya di dalam gang, tapi nanti untuk teman-teman sekitar Bandung, Cimahi atau mungkin dari Jakarta juga bisa berkunjung ke workshop kami atau bengkel kerja kami, karena di situ ada penerbitan, juga tempat kami mendiskusikan pelatihan, konsultasi, termasuk rencana kami juga membangun percetakan kecil-kecilan ya, print on demand, yang nanti dapat menjadi pemicu di kegiatan-kegiatan literasi, khususnya di Cimahi dan Bandung sekitarnya. Baik, rekan-rekan, saya akan berbagi dengan topik obsesi kali ini tentang editor ya. Kurang kerjaan menjadi editor. Nanti kita buka sesi pertanyaan juga, atau nanti bisa memberikan pertanyaan via chat, karena ini kegiatannya santai, serius tapi santai. Pukul 10 sampai pukul 12 kita berhenti. Siapa tahu masih akan ada acara keluarga, acara pelesiran ya. Bandung juga banyak orang walaupun eh, ini hari biasa, tapi karena ada WFH mungkin jadi dijadikan work from home tapi work from anywhere dan sebagainya gitu. Saya berbagi salin dia nanti minta bantuan tim, ada Pak Asep di sini, ada Kang Kusya untuk membagikan materi berupa PDF ya, materi PDF di chatroom ya. Nanti rekan-rekan bisa unduh atau nanti bisa juga mengunduhnya di website institutpenprint.id ya. Saya izin berbagi salin dia. Ya, masih banyak yang masuk di sini. Kan sudah ada kita 19 orang. Mudah-mudahan sudah terlihat ya apa salin dia dari saya atau slide, dan mari kita mulai kegiatan hari ini dengan sukacita, yaitu obsesi obrolan senggang literasi bersama saya Bambang Trim dan Institut Penulis Pro Indonesia, Sabtu 11 April 2026. Kali ini judulnya juga judul yang ngepop ya, kurang kerjaan menjadi editor naskah. Saya beberapa bulan ini aktif di thread juga, lebih ramai ya sekarang thread itu dibandingkan misalnya Facebook ya, seperti itu kan. Generasi X banyaknya di Facebook, kemudian di IG juga eh, adem ayem gitu ya kalau di Instagram, tapi di thread menjadi ramai. Nah, di thread itu saya juga membaca banyak rekan-rekan penyunting yang baru masuk ke dunia penyuntingan atau para penulis yang bertanya berbagai hal lah, masalah tarif. Kemarin saya cerita ya bagaimana saya akhirnya menerima satu pekerjaan penyuntingan karena di luar tarif saya sebenarnya. Tapi karena ada pertimbangan
visi, misi, kemudian ada juga pertimbangan lain gitu. Maka pekerjaan ini karena direktur saya itu istri saya, Bu Irma, jadi saya ini gimana nih Mah, mau diterima? Oke, terima. Baik, kita kerjakan satu pekerjaan paket gitu ya, paket penyuntingan. Karena kalau basisnya per halaman repot ya, repot harganya gitu. Dan saya juga di Indonesia tidak yakin perseorangan itu banyak dapat menerima tarifnya saya gitu ya. Tapi nanti kita bahas itu persoalan ini dan ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat rekan-rekan dapat memilih profesi sebagai editor naskah atau di sini ada yang lagi ngintip gitu ya, penulis yang pengen intip ini editor ngapain sih, berapa sih harganya gitu ya. Itu silakan saja ya. Dan ini forum terbuka untuk kita berdiskusi dan saya berbagi pengalaman. Rekan-rekan saya perkenalan dulu walaupun sebagian mungkin sudah sempat berinteraksi mengenal saya. Kalau di thread saya nyebutnya saya orang buku, memang orang buku betul saya ya. Karena sejak kuliah sudah di perbukuan dan kerja tidak pernah lepas dari itu. Alhamdulillah. Jadi saya eh, kalau dihitung dari tahun 91 atau 94 saya bekerja di dunia penerbitan, maka sudah lebih dari 30 tahun. Dan saya pernah memimpin beberapa penerbit nasional, ada kategorinya, hampir semua sih kategorinya penerbit mayor ya, kan. Dulu saya pertama setelah jadi editor itu ditawari masuk ke manajemen Kolbu Publishing, MG Publishing, kemudian berubah menjadi Mutiara Kolbun Salim. Nah ini juga lumayan lama saya di situ 2003 sampai 2008 sama jadi korporat yang dimiliki oleh AA Gim pada saat itu ya. Jadi buku religi tapi banyak juga buku umumnya. Kalau diingat-ingat ada beberapa buku bestseller yang kami terbitkan di situ. Salah satunya The True Power of Water. Walaupun ini mungkin ada yang menyatakan itu pseudoscience ya, buku itu ya. Tapi saat itu buku terjemahan itu diminta Agim, "Oh, Mas bisa diterjemahkan nggak?" Oh bisa, saya bilang. Kami terbitkan ternyata sampai angka 80.000 eksemplar pada saat saya tinggalkan. Kemudian ada juga bukunya Pak Parlindungan Marpaung, walaupun beliau non-Muslim ya, tapi kami terbitkan di MKS, itu buku setengah isi setengah kosong. Saya editornya, dibantu sama Kang Denny Riana, itu juga sampai sekarang masih terjual. Saya kira udah lebih dari 100.000 ya. Sekarang oleh diakuisisi oleh penerbit Duta itu Pak, direkturnya Pak Joko yang juga seorang editor ya, itu MKS. Dan saya pindah ke Salamadani, sempat menerbitkan buku Api Sejarah yang fenomenal. Gitu. Salamadani juga banyak menerbitkan buku-buku pada saat dia masih aktif ya. Dan saya juga jadi direktur Grafindo, penerbit buku teks, buku pelajaran. Terakhir itu saya jadi GM di Tiga Serangkai. Nah ini pengalaman-pengalaman dengan eh, di pucuk pimpinan sebagai pengambil keputusan kebijakan dalam soal terutama editorial gitu ya. Eh, Kalau di penerbit itu kan ada dua kekuatan, satu kekuatan editor, satu kekuatan marketing. Nah ini harus seimbang ini, karena orang marketing kadang menginginkan sesuatu yang bagi orang editorial itu tidak menarik gitu ya, atau hanya mengikuti tren, epigon gitu ya. Nah ini yang kita seimbangkan di dalam dunia penerbitan. Karena saya juga bukan editor saja, rekan-rekan saya juga penulis, maka saya juga ikut nulis, dan itu penting untuk karir saya. Saya sudah menulis lebih dari 350 buku dari sejak tahun 94. Berarti 94 saya nulisnya. Dan satu pekerjaan saya yang menarik karena saya mendalami dunia penerbitan ini secara khusus, akhirnya memang jadi konsultan, terutama konsultan di pemerintah. Saya menyusun undang-undang sistem perbukuan, APP tentang sistem perbukuan, sampai peraturan menteri. Ada berapa itu peraturan menteri? 6 atau 7, saya lupa. Nah, saya ikut selalu untuk mengelola
regulasi. Dan terakhir kemarin saya mendampingi DPRD Kaltara untuk mempersiapkan Ranperda Perbukuan dan Literasi. Jadi kalau jadi itu Kaltara provinsi pertama yang punya Perda, Peraturan Daerah Perbukuan dan Literasi. Sampai sekarang saya masih aktif di Pusat Perbukuan sebagai narasumber, sebelumnya menjadi anggota Komite Penilaian Buku Non-Teks dan Teks. Nah, itu kalau editor udah ketahuan langsung nulis buku non-teks kok nggak ada S-nya gitu ya. Kelihatan salah tik ya. Saya juga merintis sertifikasi editor pertama di Indonesia, rekan-rekan penulis. Jadi dulu banyak apa kegelisahan saya, kenapa sih editor ini nggak diakui sebagai profesi atau penulis ini? Oh, salah satunya mungkin harus ada sertifikasi profesi. Ya, saya rintis, walaupun ada yang pro dan kontra gitu ya soal sertifikat penulis itu. Tapi nggak apa-apa. Ternyata kami sudah melakukan sertifikasi 13.000 orang ya, selama tahun 2019. Dan akhirnya saya juga memegang sertifikat sebagai asesor dan beberapa sertifikat teknis. Termasuk saya juga megang sertifikat sebagai story writer, penulis sejarah dari LSP Kebudayaan, punyanya Kementerian Kebudayaan. Dan juga certified trainer, karena ini nanti menjadi satu peluang penghasilan lain ya sebagai trainer itu. Ya memang kalau sekarang gampang, orang baru nerbitin satu buku udah jadi trainer gitu, udah jadi narasumber ya. Tapi ya biarin aja saya eh, eh, apa? Bagi saya sih silahkan saja gitu ya. Ketika orang merasa sudah siap untuk menjadi konsultan atau menjadi apa ya. Kalau saya lihat kan banyak orang labelnya konsultan gitu ya. Kemudian share berbagai pengetahuan, tapi ada kelirunya. Saya kadang komen, tapi kasihan juga kalau saya komen, artinya komennya malah apa ya, malah membuat dia serba serba salah dan komen saya juga nggak dijawab kan gitu. Baiklah, rekan-rekan. Nah ini eh, sebuah komik ya, strip yang mengisahkan ada editor baru. Editornya jurusan apa? Jurusan astronomi. Loh, kamu karena nggak jadi astronot ya, ini kan bahasa pasarannya, maka jadi editor. Nggak juga, nggak kayak gitu kali gitu ya. Jadi saya ingat satu eh, kolega saya yang sudah almarhum ya, mungkin rekan-rekan juga pernah berkenalan dengan beliau. Sangat aktif pada saat itu. Beliau namanya Mas Hernowo. Namanya satu, Hernowo. Tapi kemudian ditambahkan Hasim. Beliau editor di penerbit Mizan awalnya. Dan mulai menulis itu pada usia 40 tahun. Jadi direkrut, diminta bergabung sama Mas Haidar Bagir itu pada usia yang sudah kepala 4 ya, kalau nggak salah itu Mas Hernomo cerita. Dan Mas Hernomo itu teknik sipil ya, kalau nggak salah. Nah, ada astronomi, astronomi itu Mbak Sari Mutia. Mbak Sari Mutia. Jadi kalau di Bijan itu banyak ITB ya. Mas Hernomo teknik yang pindah ke bidang penerbitan ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Dari manapun latar belakang rekan-rekan, karena editor itu bisa bermacam-macam yang digarapnya. Ini alasan kenapa kita jadi editor. Ini saya langsung ya, obrolin langsung aja. Ngapain sih jadi editor naskah? Ada yang dia memang senang dengan dunia tulis-tulis. Sering saya ketemu, kenapa mau jadi editor? Saya senang menulis Pak Bambang. Terus saya ikut deh Pak Bambang, saya pengen belajar sekali. Saya senang buku Pak. Editor yang saya wawancara, senang buku. Begitu dia bilang senang buku, saya bilang, coba sebutkan 10 buku yang terakhir kamu baca. Bingung dia, mengingatkan gitu. Apa ya? Makanya jangan jangan sembarangan bilang senang buku gitu. Begitu diuji, nggak bisa jawab. Dia sebutkan judulnya, saya kejar lagi. Siapa penulisnya? Tahu penulisnya siapa. Nah, itu bukan senang. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Karena kan, mohon maaf ya, saya buka lagi. Ya, sudah terlihat ya.
Nah, tadi cerita ada editor yang diwawancara. Kenapa dia jadi editor? Karena dia senang buku, gitu ya. Oke, saya izin stop video supaya lebih lancar ya, rekan-rekan. Baik, kemudian ngapain jadi editor naskah? Ah, buat batu loncatan aja. Banyak kok rekan-rekan saya itu editor naskah akhirnya jadi ASN, kadang-kadang gitu, jadi PNS gitu ya. Batu loncatan. Jadi sebelum dia masuk ke apa ke dunia sebenarnya bidang dia jadi editor dulu gitu ya, itu ceritanya ya. Kemudian ini nomor 4 nih, nggak ada pekerjaan lain, ya itu kurang kerjaan, berarti nggak ada kerjaan lain, nggak diterima di mana-mana, udah jadi editor aja ya. Kemudian sebagai pelarian, nah, mudah-mudahan kita eh, bukan mudah-mudahan ya Pak Bambang, kalau saya nomor 4 nggak apa-apa kan, nggak apa-apa juga. Kalau saya nomor 5 bagaimana? Iya nggak apa-apa juga, tapi nggak akan bener gitu kan. Jadi editornya. Nah, alasan saya memang nggak ada di hari kelima itu. Saya hmm, belum sepenuhnya mencintai dunia tulis menulis pada saat SMA ya, hanya karena terpengaruh oleh karyanya Hilman Hariwijaya dan pembaca setia Hai, maka saya pun tergerak untuk bisa menulis gitu. Pada saat itu masih korespondensi saja yang saya lakukan. Kemudian juga senang buku, eee, antara iya dengan tidak ya dulu. Dulu lebih banyak saya baca media media massa, cetak, media berkala bukan buku gitu. Nah, baru batu loncatan nih, ya, batu loncatan bukan juga karena belum terpikir mau jadi apa. Pokoknya saya SMA A1 aja fisika, cita-cita masuk ITB kan gitu. Teknik aja pokok di benak saya itu teknik karena, eee, ayah saya itu orang teknik gitu. Sementara dari 6 anaknya nggak ada yang ke teknik gitu. Ah, udah saya aja nih yang mau ke teknik melanjutin. Ternyata nggak lulus di ITB. Dan saya diminta abang saya yang ada di Bandung untuk masuk, cobalah masuk editing. Waktu itu saya daftar di PAAP Unpad yang akuntansi itu, daftar di D3 editing. Jadi punya punya cadangan barrier gitu kan, punya apa ya, punya sekoci-sekocinya gitu lah. Untuk kalau nggak masuk ini ya masuk ini. Masuk di D3 editing Unpad yang saya nggak punya orientasi, ini ngapain sih, dulu kan saya anggap ini ngedit ngedit film, ternyata bukan gitu ya. Oh, ngedit naskah, dan nasib saya jadinya akhirnya jadi editor naskah. Maka kalau boleh cerita, setahun pertama di editing, ya saya langsung jatuh cinta pada dunia penerbitan. Kuliahnya nggak semuanya bahasa Indonesia, 30% itu. Walaupun dia di jurusan bahasa Indonesia ya, di Unpad itu, karena memang yang mendirikan D3 ini Pak Pak Jus Badudu. Waktu itu udah jadi guru besar. Latihan editor pertama, kalau rekan-rekan mau tahu sejarahnya, itu dimulai tahun 80 oleh IKAPI DKI. Jadi ada sekitar 30 lebih orang editor di penerbit dilatih itu sampai berapa hari ya? Lama, 10 hari, sampai kunjungan ke penerbit ya. Jadi itu titik awal editor eh, eh, editor dididik secara non formal. Nah, kemudian Pak Badudu tahun 88, karena beliau juga jadi narasumber pada pelatihan itu, mendirikan D3 Editing, vokasi. Sekarang udah nggak ada, 2010 udah ditutup ya. Nah, di situ saya belajar banyak, kan. Maka Klopp sebagai editor yang pada saat itu menguasai beberapa materi, walaupun hanya permukaan, surface ya. Perwajahan saya nguasai, tapi hanya surface, permukaan. Pengantar grafika nguasai, ya. Distribusi buku diajari, nyusun indeks diajari, bibliografi diajari, pengantar penerbitan dan praktik penyuntingan. Karena D3, 91 saya masuk, 94 saya lulus. 91 itu saya langsung jatuh cinta pada dunia penerbitan.
Ada dosen saya yang sangat terkenal ya, beliau orang farmasi sebenarnya, Ibu Sophia Mansur. Jadi ngajarin praktik penyuntingan dan beberapa mata kuliah. Nah, kalau kami ikut kuliah beliau, selalu ada cerita tentang Frankfurt Book Fair yang di Jerman itu. Pameran buku tertua dan terbesar sejagat. Nah, anak-anak editing yang bisa nyampai nilai A sempurna selalu dapat hadiah. Hadiahnya dari Bu Sophie, gimmick-gimmick atau pernak-pernik dari Frankfurt Book Fair. Jadi menarik sekali itu. Nah, sejak itu saya bilang gini, afirmasi pada diri saya, uh, nanti suatu saat saya akan ke Frankfurt. Suatu saat ya. Nah, dan terjadi pada tahun 99. Saya berangkat ke Frankfurt Book Fair tahun 99 dari penerbit Grafindo, berarti dibiayai sepenuhnya sama penerbit, dan saya berangkatnya sama Bu Sophie. Jadi Bu Sophie itu ada dua waktu itu konsultan ya, ada Pak Dadi, ada Bu Sophie. Bu Sophie diminta untuk mendampingi saya dengan ada Bu Epi ya, manajer penerbitannya untuk berkunjung ke Frankfurt. Nah, disitulah kali pertama saya melihat kehebatan sebuah buku itu ya di dalam dunia penerbitan. Rekan-rekan, salah satu nanti kalau rekan-rekan berjodoh ya, jadi editor itu usahakan ke luar negeri ke pameran. Saya alhamdulillah dapat kesempatan itu banyak gitu ya. Ke pameran Frankfurt itu saya lupa ya rekan-rekan kalau nggak salah saya udah 5 kali ke Frankfurt, kemudian ke Kairo Book Fair sekali, kemudian kalau ke Kuala Lumpur Book Fair berkali-kali gitu. ke ke Bangkok malah belum gitu ya. Jadi itu karena buku semua. Dan sebagian besar saya bayarin penerbit gitu. Karena kita memang melakukan tugas di sana. Tugasnya apa? Mengakuisisi buku-buku terjemahan. Terakhir itu saya berangkat 2015 pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Frankfurt Book Fair ya. Bukan tuan rumah, tamu kehormatan, guest of honor. Sebelumnya saya berangkat dengan TS 3 serangkai dengan Mr. Erwin, udah meninggal juga beliau, udah almarhum. Mr. Erwin ini yang mengajari saya bagaimana akuisisi buku-buku asing gitu ya, dengan langsung melakukan negosiasi di Frankfurt gitu ya, di booth-booth para penerbit. Nah, itu cerita saya, karena kan mari kita masuk ke jantungnya. Oh, terakhir cerita saya baru saja saya selesai menyunting bukunya Dokter Indra. Dokter Indra ini memang nggak setenar dokter ini ya, dokter yang ada di media sosial, Dokter Tirta dan sebagainya. Tapi Dokter Indra juga punya umat banyak gitu. Beliau uh, sangat banyak mengisi materi-materi pelatihan tentang kesehatan dan dicampur dengan motivasi. Nah, kemarin beliau meminta saya untuk mengedit buku tentang pensiunan. Jadi judulnya Senior untuk Hebat. Dulu buku pertama saya nangani Sehat untuk Hebat. Jadi judul itu tetap dipakai oleh beliau. Nah, ini kerjaan saya terakhir nih, menyunting bukunya. Artinya apa? Pak Bambang masih mengerjakan penyuntingan masih. Mau dari yang mahal sampai yang katakanlah receh ya. Receh itu bukan berarti remeh. Receh itu memang bisa nggak ngeditin ini? Ya bisa gitu kan. Ya, karena apa? Karena saya punya waktu gitu. Karena kan nggak terikat lagi di satu institusi ya. Ini terakhir saya ngedit. Nah, rekan-rekan, mari kita masuk ke pengetahuan ya. Sekedar pengetahuan. Kalau kita mengatakan ada copy editor, copy editor tuh nulisnya bisa disatukan, bisa dipisah. Tapi kalau resminya dipisah. Tapi beberapa buku atau beberapa secara slang menyatukan penulisan copy editor. Di Indonesia namanya editor naskah. Dulu dosen saya Bu Sopi nyebutnya editor nas. Nas itu teks. Nah, ini kasta terendah memang dalam tanda petik ya. Kasta terendah dalam dunia editing. Karena ada editor akuisisi, ada editor proyek, ada editor pengembang, ada editor substantif. Kalau saran saya sih editor naskah menguasai semuanya. Baik acquisition editing, substantive editing maupun developmental editing.
Ini kalau jadi ada dua nih, ya, jangan dicampur. Kalau dari sisi jabatan, dia paling rendah. Paling rendah lagi ada sih namanya asisten editor. Ya, kalau di penerbit dia punya karir path seperti ini. Udah editor naskah jadi editor bidang, associate editor. Dia bidang kimia, dia bidang fisika. Di atas itu dia jadi penyelia. Di atas lagi dia jadi managing. Di atas lagi dia jadi chief. Chief ini kalau kita bilang setara GM lah ya, general manager. Kalau managing ya manager, kalau uh, penyelia bisa kabak gitu ya, kepala bagian atau supervisor gitu. Nah, kalau bidangnya macam-macam, tapi di penerbit yang kecil semua semua dirangkap pekerjaan ini. Saya kalau dia saya kerja di penerbit UMKM Pak Bambang, nggak apa-apa. Saya bekerja di penerbit mayor biasanya lebih terspesialisasi gitu. Kalau di penerbit indie atau penerbit UMKM, mungkin dia mengerjakan semuanya. Alhasilnya apa? Dia lebih paham dari banyak orang tentang banyak hal gitu. Tidak dipisah-pisah. Ya, ini pengertian pertama. Kita akan fokus di editor naskah nih, rekan-rekan. Nah, kalau ada yang nanya, Pak Bambang, ya banyak yang mengeluh gitu ya. Gini amat ya jadi editor, semua dikerjain gitu kan. Kita tuh kan kayak sandwich memang, kayak hamburger. Kita daging yang di tengah-tengah, dihimpit dia. Maka pernah nggak lihat lowongan editor, dicari editor, bisa bekerja dalam tekanan. Jadi memang dicari editor yang bisa bekerja dalam tekanan. Tekanan pertama dari siapa? Dari penerbit dan dari penulis. Penulis ada macam-macam ya. Karena kan kalau kata Pak Pamusuk NST itu kalau saya nyebutnya 3L. Penulis lemah. Penulis lemah ini dia enak aja tuh bilang ke kita. Ini pokoknya saya percaya deh sama Mas Mbak editor, tolong dikerjakan ya. Gitu ya. Saya percaya, saya udah nggak mampu lagi gitu kan. Ada lagi penulis lihat, tolong ya pastikan yang diedit itu sesuatu yang memang krusial dan tolong saya diberitahu. Nah ini penulis lihat nih, bahkan nggak mau diedit. Ada lagi penulis luas, fleksibel dia. Dia dihubungi cepat, diajak diskusi enak. Nah itu, jadi kalau ada nanti kata-kata, kita ngedit naskah bergantung pada sikap penulis, itu sikap dia. Apakah dia menganggap remeh pekerjaan kita? Dia menganggap kita tidak eh, apa ya harus mengkonfirmasi dulu, dia tidak percaya sama kita atau dia betul-betul menghargai kita. Ya, kalau penerbit pasti eh, yang dihimpit itu soal tenggat atau deadline harus jadi. Saya nggak mau tahu kan ada yang gitu ya pimpinan editor. Saya nggak mau tahu, pokoknya seminggu selesai kan gitu. Seminggu selesai ngitungnya dari mana kan gitu. Nah terakhir baru tekanan kita dari pembaca. Nasibmu lah editor, kalau bukunya bagus, maka yang dielu-elukan adalah penulisnya. Kalau bukunya jelek, maka yang pertama dikeluhkan adalah editornya. Siapa sih editornya ini? Nggak ngerti baca bukunya kan gitu ya. Tapi kita nggak pernah diingat rekan-rekan. Coba aja cari. Sekarang ada bukunya Mas Henry Manampiring, Filosofi Teras. Editornya siapa? Nggak ada yang mau tahu. Ada buku Laut Bercerita, novelnya Lela Escudori. Editornya siapa? Nggak ada yang tahu. Jadi itu nasibmu jadi editor. Terus ada pertanyaan, terus gimana saya supaya terkenal? Ya nulis, nggak ada lagi saya bilang. Jadi penulis juga. Maka Pak Musuk NST nulis. Nur Sultan Iskandar yang saya tahu ya sebagai editor mendapat gemblengan langsung dari orang Belanda, gitu kan? Pertama jadi di Balai Pustaka jadi proofreader awalnya dan jadi redaktur dan Sultan Takdir. Mereka kan lebih dikenal sebagai sastrawan daripada editor. Ya karena itu, mau tidak mau, kita sebagai editor harus nulis. Karena kan agak sulit kita memasarkan diri sebagai editor ketika kita tidak punya karya tulis. Yang tadi, ada penulis yang nggak percaya sama kita. Nah, saya membangun kepercayaan itu salah satunya menulis. Jadi dulu
kalau negosiasi ya, negosiasi biasanya soal royalti, soal honor gitu. Pada para penulis yang top, itu yang diterjunkan oleh direktur saya itu saya. Dan penerimaan para penulis menjadi lebih baik karena mereka tahu saya juga penulis. Mereka tahu saya juga lolos penulisan di waktu itu ada NTSC ya, National Textbook Evaluation Committee, itu buku yang didanai Bank Dunia walaupun menjadi keributan pada tahun-tahun itu. Nah, saya termasuk yang lolos buku bahasa Indonesia. Saya juga lolos di pusat perbukuan. Jadi respect penulis muncul ketika kita nulis. Betul teman-teman. Pengalaman saya ya. Tapi ketika kita nggak nulis, dia mulai curiga nih. Anda nulis, Anda ngedit tulisan saya, tapi Anda emang bisa nulis gitu kan? Nah, kecuali mungkin lihat latar belakang pendidikan ya, lihat latar belakang rekam jejak dan lain. Itu nasibnya para editor. Nah, saya langsung masuk ke jantungnya saja. Ini level penyuntingan itu ada 3 rekan-rekan. Ringan, sedang, berat. Bagaimana kita tahu level ini? Ya harus lihat naskahnya. Makanya jangan pernah bernegosiasi dengan penulis kalau naskahnya nggak dikasih lihat. Minimal 1 bab kalau buku ya. Kalau dia bilang ini cuma ngedit bahasa aja kok ringan, itu kan versi dia. Versi kita sebagai editor beda. Ya, ketika kita baca review, saya selalu itu reviewnya gratis deh, kan gitu ya. Saya baca review gratis, kasih pakai Word, saya kasih masukan, kemudian baru tarifnya sekian. Ini penyuntingannya masuknya level mana? Yang berat itu sudah rewrite, ya. Yang sedang itu masih masuk ke substantif. Ya, ada pemotongan, penambahan. Yang ringan itu sudah hanya masalah bahasa, eh, kalaupun ada substansi, dia survei permukaan gitu ya. Nah, itu ada sikap penulis tuh, saya lihat sikap penulisnya pada kita gitu, ya. Karena kalau gini loh, rekan-rekan, mungkin pernah ya mendapatkan, eh, ya pengalaman saya misalnya, saya udah ngasih harga rate rendah gitu, tapi penulisnya rese. Ini, wah ini harusnya kayak ini, jadi nggak selesai-selesai gitu kan ngeditnya itu, ya. Nah, itu juga sikap, masalah sikap. Makanya saya lihat dulu. Jadi editor tuh harus bisa baca orang juga. Ini orang gimana sih kalau kita ajak kerjasama gitu ya. Apakah dia rese, ya sulit gitu ya. Jadi membuat kita tidak bisa ngedit gitu. Ya, kadang-kadang harus berbesar hati. Ya, begitu kita ngedit, diedit lagi gitu. Diedit tuh yang jadi salah gitu ya. Menurut dia eh, ini yang baku. Lalu saya kasih tahu, ini yang baku ini menurut KBBI. Akhirnya saya tanya, sekarang ngeditnya ngikutin Anda atau ngikutin kaidah bahasa? Kalau ngikutin Anda, saya ubah semua. Tapi kalau mau ngikutin kaidah bahasa, baik itu KBBI, baik itu EYD, maka serahkan semua sama saya. Jadi ada yang begitu juga. Oke, sekarang kita lihat alokasinya waktu penyuntingan. Ini dari Amy Hansen ya. Amy Hansen ini yang nulis buku copy editing, yang menjadi babonnya copy editing. Jadi saya ambil dan saya sesuaikan. Kalau penyuntingan ringan itu kita kecepatannya 6 sampai 9 halaman per jam. Meskipun ada yang 12 ya. Nah, naskah standar sama naskah sulit itu apa Pak Bambang bedanya? Bedanya kalau naskah standar dia teks ya. Teks. Kalau naskah sulit kita udah ketemu tabel, ketemu rumus, ketemu macam-macam tuh aksesoriknya. Harus diperiksa lama, 4 sampai 6 halaman per jam. Penyuntingan sedang makin lambat. Penyuntingan berat makin lambat lagi. Nah, jadi nanti saya nanya sama teman-teman, alokasinya 1 hari ngerjain penyuntingan berapa jam? 6 jam, 8 jam. Bisa dikali tuh, ya. Eh, dan kemudian level penyuntingannya. Jadi kalau mau ngetes ya, kita mau ngetes dengan diri kita, coba ya, tes. Ambil aja naskah atau naskah sembarang misalnya, dan edit pakai stopwatch. Kita bisa berapa outputnya per jam. Dia pakainya hitungan jam saja gitu ya.
Kalau makin cepat dengan tingkat akurasi eh, tinggi, berarti bagus. Karena kan berdasarkan penelitian, akurasi itu hanya bisa kita capai maksimal 90%. Jadi kalau ada orang minta ini zero defect katanya, oh saya nggak bisa jamin, saya bilang. Kadang-kadang saya itu salah tik tuh masih ada gitu, nggak kelewat gitu ya. Jadi harus makanya kita perlu korektor, proofreader, orang yang berbeda itu untuk meriksa itu, 10%-nya itu. 90% itu udah maksimal, kita bisa ngedit. Apalagi kalau naskahnya ratusan halaman, ya. Kemungkinan salah itu ada, gitu. Kayak dulu ada, kalau di buku itu ada errata ya, ada lembar koreksi. Nah, sekarang pendekatan tarif nih. Nah, minta ada yang spill nih, Pak Bang spill dong tarifnya macam-macam, saya bilang. Eh, ada yang per jam. Ini yang sempat digunakan oleh Pusbuk, Pusat Perbukuan. Pendekatannya per jam. Jadi ketika Anda mendapatkan pekerjaan ngedit dari Pusbuk, Pusbuk mempertimbangkan ini dikerjakan dalam berapa jam. Oke, jarang di Indonesia pakai per jam gitu. Kemudian tarif per proyek. Nah, ini paling paling banyak nih. Pokoknya paket aja ya. Tarifnya flat ya per proyek. Misalnya ada yang kemarin ya di trade ada, oh, saya pokoknya satu naskah 700.000, oke lah. 500.000 silakan gitu. Mau naskahnya apapun gitu ya. Mau penyuntingannya ringan, berat, sedang sama semua. Nah, cuma jadi kesulitan di kita. Kecuali ada misi lain membantu para penulis pemula. Nah, silakan gitu ya. Nah, ada juga tarif per kata. Sebenarnya tarif per kata ini dikasih tanda panah jadi tarif per halaman kalau saya. Satu halaman A4 itu 300-325 kata. Misalnya ada 60.000 kata, ya bagi aja 300. Dapat sekian ratus halaman. Udah, itu. Ya. Kalau benar-benar per kata, terlalu banyak gitu ya. Terlalu sulit ngitungnya gitu. Nah, tarif skala geser. Tarif skala geser ini gini. eh, Pokoknya dari 1 sampai 100 halaman harganya sekian. Begitu Anda naik 101, 102, harganya jadi sekian per halaman. Itu skala geser, ya. Jadi makin banyak halamannya, makin kurang harga per halamannya, ya. Kemudian ada tarif paket itu sama sama dengan per proyek ya. Paket itu sama dengan per proyek. Cuman paket ini biasanya disatukan. Nulis, ngedit, desain itu satu paket. Oke, ada lagi tarif komisi bonus. Ya, dapat komisi aja kita dari proyeknya kalau goal gitu ya. Itu sama dengan misalnya ini Pak Bambang ini mau diajukan proyek ini, mudah-mudahan dapat ya. Kalau dapat nanti Pak Bambang sekian persen. Itu sama dengan royalti juga yang banyak ya. Pak Bang, saya mau ikut sayembara nih. Bagaimana kalau Pak Bambang jadi editornya? Kalau menang, ini royalti atau persentase hadiahnya bagi dua, misalnya. Begitu, itu bisa gitu. Ragam. Tapi yang paling sering yang mana? Yang per halaman dengan per proyek ya, gitu. Nah, ini ojo dibanding ke. Ini tarif yang ada di Writers Market tahun 2022. Dia tiga pendekatan ya, pendekatan per hour, per project, other. Jadi other itu bisa kata, yang tadi halaman saya bilang ya. Nah, kemudian dia pakai tiga kolom juga, ada low, high, average. Low-nya mereka rata-rata $10, bro. $10 kali 17.000 kan gitu. Ya, per jam gitu kan. Lumayan gitu. Nah, kemudian high-nya $200, average-nya $51. Nggak usah dibandingin kalau kita bilang, Pak Bambang, gimana kalau harga ini kita mengacu ke Inggris, Amerika? Nggak nyampe. Orang kita masih menganggap pekerjaan menulis dibayar murah. Sebagian besar ya, nggak semuanya. Menganggap apalagi pekerjaan menyuntingan dibayar murah. Maka pelatihan penulisan, penyuntingan juga dianggap terlalu berlebihan kalau ada pelatihan penulisan jutaan. Ini jadi sekarang ya rekan banyak main pelatihan penulisan 50.000, 25.000.
Ya bener kalau kita memang, maksudnya untuk, apa ya, untuk ya berbagilah kalau kayak saya gini tanggung, ya udah berbagi RP 0 aja, gratisin aja. Nah gratis juga kan belum tentu, semuanya mau ikut juga gitu kan. Nanti ada tuh yang nggak ikut tapi minta rekamannya gitu. Dia nggak ikut tapi nggak minta rekaman, nyusahin orang gitu kan. Nah ojo dibandingke dengan, oh, yang luar negeri. Ini versi saya ya rekan-rekan. Maka kalau Pak Mamang dibayar berapa sih? Paling rendah 25.000 per halaman. Kalau di red card-nya saya 30.000 per halaman. Berarti kalau 100 halaman, ya kaliin aja. Ya, eh, udah lumayan gitu kan. Tapi orang begitu juta-juta mengedit, ngeri kan gitu. Ya makanya kita harus tahu siapa nih klien kita. Klien kita ini mampu atau tidak gitu. Kalau enggak, apa motif dia mau nerbitkan gitu. Nah, wah dia mau nerbitkan karena ini, kita bantu gitu. Nah, cuma rate itu tetap gitu. Rate kita itu tetap gitu. Rate saya tetap gitu. Tapi ketika saya pakai skala geser, menggeser gitu, itu kebijakan saya sebut. Nah, maka kalau per proyek ada yang rendah itu 2,5 juta. Saya rekan-rekan punya jasa penerbitan juga ya. All in, desain cover, desain isi, ngedit, nulis. Ngedit aja, nulis enggak. Ngedit, desain cover, desain isi, penerbitan, ber-ISBN. Berapa? 6 juta paling rendah. Bandingin sama yang muncul kan 100.000, 600.000, nggak akan masuk karena saya memang targetnya bukan itu, bukan eh, target pasar saya bukan dosen kebanyakan gitu, ya mahal bagi mereka. Target pasar saya kebanyakan korporat atau orang yang mampu, calon profesor mampu dia kan, calon guru besar silahkan saya kerjakan dengan sepenuh hati kan gitu ya. Nah ini kan rekan-rekan bisa lihat ya, eh, ghostwriting. Nah, ini nanti kita bahas. 200.000 per halaman. Saya pernah kok rekan-rekan sampai 800.000 per halaman pernah. Dari korporat ya harganya. Ya kalikan aja bukunya 200 halaman dikalikan aja gitu. Jadi memang bisa sampai segitu. Ya, tarif saya tentu masih masih nggak bisa dibandingkan dengan tarifnya orang sekelas Pak Rena Kasali atau Mbak Albertin Endah yang mainnya sudah mungkin seharga mobil ya, harga mobil yang lumayan lah gitu ya. Mobil yang bukan mobil LGCC, kan gitu. Bisa 500 juta ke atas gitu. Jadi penggarapan per proyek. Ini tarif versi saya. Oke. Nah, kalau rekan-rekan mau cara ngitungnya, kalau mau cara ngitungnya, ini cara saya ngitung misalnya gitu yang saya tawarkan. Saya dapat nih pekerjaan 50.000 per kata ya. 50.000 kata kita bagi 300 dulu. Dapatlah 166 halaman. Nah, kemudian eh, kita pakai standar yang tadi kecepatannya. Kira-kira saya 6 halaman lah per jam. Karena harus sudah lihat naskahnya dulu ya. Nggak boleh kita negosiasi sebelum kita lihat naskahnya. Oke, yang standar yang terlambat 6 halaman per jam. Nah, ini pola penghitungan saya. Karena 166 bagi 6 halaman sekitar 28 jam kita kerjakan. Ini hitung-hitungannya, hitungan matematisnya. Dan rekan-rekan mau kerja berapa jam sehari? Alokasin. Kalau yang freelance kan nggak ada yang lain-lain dikerjain kan, bisa ngerjainnya di mana aja gitu, asal ada wifi atau apa, bukan nyambi gitu ya. Oh udah, saya alokasikan 6 jam kerja per hari. Saya start mulai jam 7 pagi, berhenti sekian untuk istirahat, kemudian lanjut lagi sampai jam sekian. Saya jam 3 sore. Gitu. Berarti kalau hitungannya tuntas nih 5 hari. Ya. Nah, kalau rekan-rekan pakai rate 20.000 per halaman, berarti kan 3,3 juta tuh. Atau 664.000 per hari. Tanya sama diri sendiri. Saya dibayar 600.000 per hari, oke nggak ya?
Tanya sama istri atau tanya sama suami, oke nggak ya 600.000 per hari? Oh oke tuh udah oke banget. Ah ya udah, tapi kayaknya kegedean deh. Udah skala geser, geser ke 10.000 jadi 300 gitu ya. 300 per hari worth it nggak gitu kan? Layak nggak? Oh layak. Ya udah kerjakan. Deal. Sekian. Dulu ada eh, sempat ya di UGM itu dosen pembimbingnya mengharuskan semua skripsi diedit oleh editor tersertifikasi. Jadi rame-rame mereka googling kan. Yang muncul tuh nama saya Bambang Trimansa. Hubungin kan, Pak ini bisa nggak skripsi saya diedit? Oh bisa. Berapa Pak tarifnya? Sekian. Nah, setelah tarifnya keluar, dia nggak ngubungin lagi kan. Karena kan tarif saya di atas rata-rata anak mahasiswa, berarti memang nggak bisa mereka jutaan gitu. Cuman saya kalau menerima repot kan. Repotnya pertama mereka pakai tenggat waktu yang ketat gitu kan. Harus selesai nih Pak Bambang. Wah, saya nggak bisa, kalau harganya segitu nggak bisa diburu-buru kan gitu ya. Nah, itu cara kita berhitung. Nah, kalau saya sebagai penulis sekarang, nanti kita bahas di ghostwriting ya, atau di jasa penerbitan. Pak Bambang gimana cara ngitungnya? Saya pakai pakai cara praktis saja. Eh, Pertama, kalau nulis buku dari awal sampai riset segala macam, saya mengalokasikan waktu normalnya 6 bulan. Waktu normal 6 bulan ya, kan. Kalau misalnya 6 bulan itu diminta dipercepat, maka waktu tercepat 3 bulan. Ya, dengan pengalaman saya, dengan segala resiko. Walaupun kemarin kami mengerjakan buku PLN itu praktis 1 bulan, 1,5 bulan. Ya, Eh, Desember deal, nah Januari mulai kerja, Februari baru serius, Maret 31 minta jadi buku. Bayangin, jadi waktu di situ orang mau lebaran, di situ kami nyari percetakan. Nah, di situ saya belajar, wah, saya harus bikin percetakan sendiri nih. Kalau gitu. Susah nih ya. Kan oplahnya juga pendek ya, oplah 200 eksemplar. Jadi nah kembali lagi, Pak Bambang gimana cara ngitungnya? Jadi saya tetap ngitung pendapatan saya yang layak per bulan berapa. Karena kan buku ngerjainnya 6 bulan nih. 6 bulan saya pengen dibayar deh sebulan 20 juta kali 6 gitu ya. Kali 6 gitu. Wah, sampai 100 lebih Pak Bambang. Iya, bisa sebegitu ya. Atau ya udahlah, ini pekerjaan yang bisa saya nikmati sambil jalan-jalan. Kan ada lebihnya kan jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya dibayarin klien. Karena saya selalu kontrak itu tidak dengan akomodasi dan transportasi. Itu harus ditanggung mereka kalau saya pergi keluar. Ya udahlah 10 juta per bulan. Worth it nggak 10 juta? Kali 6 bulan 60 juta. Udah, saya kerjain. Nah, saya kadang-kadang ngukurnya seperti itu. Karena dedikasi. Jadi istilahnya kalau saya udah 6 bulan, misalnya dibayar eh, gaji manajer lah ya mungkin ya. Gaji gaji manajer atau gaji GM 25 juta gitu. Kali 6 bulan, saya full dedikasi ke pekerjaan itu. Bisa nggak nyisip pekerjaan lain? Ya bergantung nanti. Kan gini kita cara cara ngatur waktu aja kan. Cara ngatur waktu dan cara. Dan sebenarnya kalau penulisan itu lebih kepada masalah sumber. Kalau sumbernya ada, silakan. Mudah. Tapi kalau sumbernya masih harus wawancara sana sini, nah itu yang repot. Wawancara si ini, nyari waktunya, wawancara si itu, nyari, wah itu yang repot. Ya. Sebelumnya kami ngerjakan buku korporat yang mengekspor, yang membuat stetoskop dengan tensimeter, itu PT Abadi Nusa, itu lumayan lama. Lumayan lamanya termasuk diwawancara. Nah, jadi saya harus dedikasi wawancarain orang, baik bertemu langsung maupun dengan cara minimal pakai WA gitu atau pakai Zoom ya. Nah, begitu rekan-rekan cara ngitungnya. Nah, kalau saya tipsnya gimana sih Pak Bambang supaya kita bisa dipercaya? Ya, sebenarnya kan kalau kita pakai urutan waktu, orang dianggap pemula itu kalau masuk dunia ini 3 tahun kan gitu. Pemula itu 3 tahun.
Bukan pemula itu baru setahun udah jadi editor langsung jadi pemula, enggak, terus 3 tahun tuh waktu yang belajar yang cukup lah. Tapi kalau 1 tahun dia bisa fast learner ya mungkin saja gitu ya. Kalau Genji sekarang gitu. Kemudian mulai menengah itu kan madya 5 tahun ya. Kemudian mulai dianggap pro itu 10 tahun. Lalu mulai dianggap pakar gitu suhu 20 tahun ke atas gitu. Itu standar yang biasa dipakai. Tapi itu bukan menjadi acuan ya rekan-rekan. Salah satu yang harus diperhatikan waktu kita mau jadi editor naskah ini, kita cenderung jadi konsultan. Maka pengetahuannya rekan-rekan harus benar-benar mumpuni di sini. Contoh yang paling ringan aja. Nanya ke saya, Pak Bambang, gimana ngurus ISBN? Kan kalau editornya nggak bisa jelasin kan kacau ya. Editor saya konsultan buku ilmiah, nggak tahu menjelaskan bedanya buku ajar dengan buku teks apa. Pak Bambang, bedanya buku ajar monografi dengan buku referensi apa? Nggak bisa jawab. Pak Bambang, itu ada daftar pustaka sama daftar rujukan. Ada referensis, ada bibliografi. Bedanya apa? Begitu editor nggak bisa jawab, ya dia bukan editor. Gitu loh ya. Jadi kalau ada orang ngaku, saya ini konsultan penerbitan ilmiah, tapi dasar-dasar penerbitan ilmiah nggak tahu misalnya gitu. Nggak akan bisa gitu. Jadi itu harus mau nggak mau kita pahami. Maka saya pakai teorinya David Epstein ya, bukan Epstein file ya. David Epstein yang nulis range. Itu ada I-shape dengan T-shape. I-shape itu permukaan yang memang kita harus editor tuh harus menguasai tata bahasa, akurasi, penyuntingan struktur. Tapi kalau T-shape itu jadi nilai lebih, melebar dia jadi generalis, ya. Termasuk bisa nggak editor ngedesain halaman pakai InDesign? Bisa nggak bikin cover, kan gitu ya? Bisa nggak semacam-macam? Tipografi dia kuasai, T-shape, gitu. Mungkin nggak manusia menguasai? Mungkin, saya gitu ya. Mungkin nggak manusia seorang editor menguasai 2525. Ini peringkat yang diminta oleh satu survei ya. Uh, Surveinya ke Pemret. Pemret itu pengen editornya itu bisa apa? Nah, ranking satu itu tata bahasa dan ejaan. Maka kalau dia dari jurusan astronomi, ya mutlak harus belajar tata bahasa Indonesia dan ejaan. Karena itu menjadi I-shape-nya editor yang harus diperdalam. T-shape itu kan yang melebar. Ya. Jadi kalau saya bikin di sini, uh, T-shape skill itu dia bisa macam-macam. Termasuk belajar sastra anak, belajar pemasaran, belajar digitalisasi dan AI. Ingat ya rekan-rekan, AI tools yang bisa kita gunakan juga untuk mengedit. Jadi jangan a priori dengan AI, karena dia bisa dijadikan alat bantu untuk percepatan. Gitu. Tapi bukan, kalau di penulisan jangan sampai uh, bukan alat bantu dia. Memang alat untuk dikerjai, mengerjakan naskah, nggak bisa. Kita kalau editor yang berpengalaman itu dapat mendeteksi mana karya AI, mana yang bukan gitu. Hanya dengan dari rasa akal insani gitu. Saya nyebutnya kalau AI itu akal imitasi, maka kita punya akal insani gitu ya. Ya, itu rekan-rekan ya. Kita sudah hampir 1 jam, tapi nanti saya buka 1 jam untuk kita diskusi saja. Ini sertifikat kompetensi, ya. Kalau sekarang sertifikat kompetensi harganya 1,5 juta. Wih, mahal ya Pak Bambang. Mahal, lebih mahal lagi yang lain. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Nah, tapi boleh nggak ini, misalnya saya bisa disupport oleh negara nggak? Ya ada beberapa program. Salah satunya pusat perbukuan. Cuman karena kemarin efisiensi, tahun lalu nggak ada. Tahun ini mudah-mudahan ada lagi. Jadi Anda ikut gratis, gitu. Mendapatkan sertifikat kompetensi ini. Nah, ini pelatihan yang saya adakan 14, bentar lagi nih. Mahal ya, 2,4. Yang mahal itu relatif. 1,5 ininya ya. Pelatihannya 900.000, 1,5 sertifikasinya. Kan? Sertifikasi bertahan 3 tahun. Maka gunakanlah itu. Jadi jangan ada yang bilang begini ya, saya ikut sertifikat dan tapi nggak ada gunanya itu. Ya orang nggak dipakai gitu. Kemarin saya ngerjain buku dari KPK tahun berapa tuh 2024 ya. Ngerjain yang sekarang PLN
diminta, Pak Bambang, bukti sertifikat keahliannya mana. Nah, jadi memang sertifikat kompetensinya akan berfungsi kalau kita B2B ya, business to business, pasti diminta. Atau a person to business gitu, terutama yang pemerintah. Kan pasar itu macam-macam ya, kan ada pasar perseorangan, pasar pemerintah, pasar swasta. Ya, kalau kayak swasta misalnya kayak Abadi Nusa, memang nggak minta, tapi saya sertakan supaya keyakinan. Oh iya, Anda tersertifikasi ya sebagai kopi. Nah, ini kan berlaku internasional gitu ya. Ya ada dosen Bu Felicia jadi editor di suatu jurnal, terus dia kasih nih sertifikat kompetensi. Si jurnalnya minta maaf. Oh, kami nggak tahu Anda tersertifikasi. Sebagai penghargaan, kami naikkan tarif Anda sekian dolar. Naik tarifnya. Jadi eh, ini penting bagi mereka yang masuk ke dunia pro. Ya, saya juga ngadain fundamental penyuntingan naskah itu yang onsite karena ada juga yang nanya, Pak Bambang, ada nggak yang onsite? Kita ketemu, pengen ketemu. Oh ya udah ada 21, 22 Mei. Tapi kadang-kadang dibikin onsite nggak ada. Yang tadi nanya malah nggak daftar ya, nggak nanya malah daftar gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kelas saya dengan kemahalan ini, bukannya saya ikut dong pelatihan bagaimana mencari peserta gitu. Pelatihan Anda mungkin bagus, tapi pesertanya sedikit. Pengen juga saya ikut gitu ya. Tapi dia sendiri bikin pelatihan mencari peserta kan gitu ya. Ya, pengen tahu saya caranya mencari peserta, memang ada kesulitan lah. Jadi kalau saya ngadain pelatihan seperti ini, 6 orang jalan gitu. Paling banter tuh 20 orang paling banyak memang. Ya. Karena apa? Pertama, bidang ini baru. Kedua, orang masih nggak terlalu yakin bisa menghasilkan benefit atau uang lah katakan dari pelatihan-pelatihan yang sifatnya literasi seperti ini. Gitu. Penulisan. Sebenarnya laut biru, rekan-rekan. Asal tahu laut birunya di mana, jangan masuk ke laut merah gitu. Ini laut biru semua gitu ya. Oke. Nah, nah, ujung-ujungnya iklan, ujung-ujungnya jualan. Ya memang saya ujung-ujungnya jualan. Tapi kan dapat dagingnya dulu kan. Dan ya ini buku yang saya cetak sendiri, saya terbitkan sendiri tentang penyuntingan. Kemarin ada yang nanya, Pak, ada bukunya tentang penyuntingan? Ada. Loh, kok harganya mahal? Ya mahal, memang ilmunya mahal gitu. Kalau mau nyari murahnya ada. Buku saya taktis menyunting itu bisa di-download PDF-nya di Brin. Jadi versi e-booknya ada, karena itu sudah dibeli Brin ya, sudah masuk akuisisi pengetahuan lokalnya Brin. Nah ini buku terbaru saya menjadi perajin buku, ini masih menunggu ISBN, jadi pre-order. Begitulah rekan-rekan, sampai bertemu bulan depan, kita bahas nih ghostwriter. Apa sih ghostwriter itu? Kurang kerjaan menjadi ghostwriter. Eh, saya menekuni juga profesi ini, eh, penulis bayangan. Tapi lucu nih kalau ghostwriter tuh nggak boleh ngasih tahu ya bahwa dia ghostwriter gitu. Kan gitu ya. Kode etiknya gitu gitu. Jangan bilang ya, oh saya jadi ghostwriternya si itu. Ya. Saya sempat bilang juga, saya dulu banyak jadi ghostwriternya Agim setelah saya nggak di sana dan sudah selesai gitu ya persoalannya. Jadi waktu itu memang dengan kesibukan Agim nggak mungkin dia menulis gitu. Jadi kami menulis berbasis dari materi dakwahnya beliau gitu. Nah, ada juga begini, kita ghostwriter nih, kita diem-diem, tapi penulis kita, klien kita bocorin tuh nanti pas peluncuran. Ini Pak Bambang Trim ghostwriternya saya. Gitu. Oh ya udah jadi ketahuan sama orang kan gitu ya. Ya seperti biografinya Pangeran Harry juga orang tahu ghostwriternya siapa dengan bayaran 1 juta dolar. Begitu, next obsesi rekan-rekan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita silahkan kalau mau interaksi dengan pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya Pak Bambang. Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Mohon maaf. Ya, saya Kartika, saya dari Madiun. Ya, Saya silakan Bu dulu Kartika. itu di Pak Bambang itu ya MBA. Oh Jadi ya, dari yang Madiun, dulu. dari Ya, Madiun akhirnya nginep semalam di Bekasi ya kalau nggak salah ya. Lupa. di Jadi, Depok Bu.
di Depok benar. Oke, gini Pak Ya. Bambang. Jadi saya kan ada siswa SMA gitu ya. Mhm. Apa istilahnya daya khayalnya itu tinggi. Makanya dia bikin novel fantasi gitu ya. Nah, kemarin dia bikin novel War of Zombie gitu ceritanya. Ya. Nah, cuman karena ini indie, karena dia terbit indie, ya dia tetap saya bantu ya. Eh, saya bantu editor dan lain-lain gitu. Cuman eh, saya nggak menanyakan tentang tarif, cuma saya menanyakan tentang sejauh mana editor itu bisa istilahnya memengaruhi isi cerita. Jadi maksud saya gini, ketika saya bilang sama siswa itu memang memang itu khayal ya, khayal tinggi. Cuman enggak gitu amat kali, maksud saya gitu. Nah, cuman Ya. karena yang bersangkutan nggak mau, ya akhirnya ya udah deh saya iakan. Terus novelnya alhamdulillah terbit Pak Bambang karena indie nggih. Nah, itu menurut Pak Ya. Bambang apa dosa saya, Pak? Terima kasih Pak Bambang. Baik, Bu Kartika. Jadi tadi seperti saya bilang, editing sangat berpengaruh dengan sikap penulis. Sikap penulis ini yang kembali kepada diri kita, kita iakan, ya tadi ya, jangan diedit Bu, jangan diubah gitu. Atau kita menolak akhirnya kan gitu ya. Ini sama dengan kode etik, misalnya saya diminta, ini lain lagi ya Bu ya konteksnya ya. Saya diminta mengedit naskah yang isinya vulgar. Kan kembali kepada kita. Oh, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai kita nih. Eh, Bisa nggak saya ubah yang vulgar menjadi lebih aman, saya bilang gitu kan, misalnya. Oh, nggak bisa. Sikap kan. Oh, ya udah, itu dua hal. Kita terima, kita biarkan, atau kita lakukan. Nah, konteks Ibu tadi sebenarnya itu di fiksi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan. Unsur intrinsik terutama. Tokoh, penokohan, latar, alur. Nah, Ibu mungkin akan intervensi di alur kan? Intervensi di alur itu, wah ini alur itu salah satu logika. Ini nggak logis nih. Walaupun ini fiksi sains atau fantasi, dia harus logis. Pembaca bisa terima. Bagaimana contoh yang paling berat itu fiksi Harry Potter. Harry Potter kenapa semua orang nerima? Karena logis. Walaupun itu cerita fantasi kan. Nah, itu yang mungkin pesan tadi yang mau Ibu masukkan. Ini nggak gitu-gitu amat sih, memang fantasi, tapi nggak gitu-gitu amat. Karena memang ada logika struktur di situ, ada unsur intrinsik ya, yang tadi latar, termasuk sudut pandang. Tokoh misalnya, tokohnya kurang kuat nih karakternya, ya. Ini tokoh pendampingnya juga terlalu mendominasi. Nah, itu memang penyuntingan fiksi, menurut saya ya, beberapa itu lebih berat daripada penyuntingan non fiksi. Jadi dosanya ibu nggak ada dosanya. Kembali kepada ibu, kembali kepada ibu untuk menyatakan apa ya sikap penulis tadi bisa diterima atau enggak gitu. Ya, saya juga nggak semuanya, misalnya, oh langsung saya tolak enggak. Tadi saya tanyakan sikap penulis. Penulis mengatakan, oh oke, berarti saya akan mengedit sebatas ini, gitu ya. Saya cuma, apa Bang, alurnya dibiarkan aja. Oh ya udah, saya ngedit bahasa aja, mengedit beberapa hal saja. Tapi menjadi buku itu kurang bermutu walaupun terbit. Kalau Ibu Istial tadi kan penerbitan indie, sebenarnya itu kan bukan eh, apa eh, ya penerbit penerbit berbayar mungkin dia ya gunakan penerbit berbayar itu dia bayar penerbit untuk ini. Kalau indie itu penerbit kecil, tapi kita tetap dibayar oleh penerbit. Kalau saya publisher itu kita nerbitin sendiri tapi penerbitnya punya kita. Ini yang saya luruskan pengertian istilah bercampur baur antara karena penity publisher penerbit berbayar itu selalu mengatakan bahwa mereka adalah indie publishing atau self publishing, padahal bukan gitu. Kita bayar mereka, mereka bayar eh, kita dikerjakan, diterbitkan oleh mereka. Mereka nggak mungkin nggak terlalu mengambil kepedulian bahwa naskah ini bermutu atau tidak. Yang penting bayar, saya terbitkan gitu. Ya, ini beda ya dengan apa beberapa istilah itu. Itu kira-kira Bu Kartika.
mudah-mudahan menjawab. Ya, Ya, terima kasih Pak ya, Bambang. ya. Saya bacakan dulu pertanyaan dari ruang ini ya, Zoom, apa ruang chat. Ini eh, Ibu atau Pak ini ya, Pak Robit atau Bu Robit ya. Mohon maaf Pak Bambang, saya izin mau bertanya tentang editing naskah dan AI. Apakah ada alat yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu naskah itu hasil editing AI atau bukan, hasil editing atau hasil penulisan? Dan apakah ada batasan-batasan mengedit naskah menggunakan AI secara etika? Lebih banyak etika itu di penulisan, ya AI. Kalau di tools AI diedit itu kita bisa gunakan macam-macam ya. CPB yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa itu menggunakan tools AI juga untuk ejaan. Jadi bisa kita gunakan untuk mengecek kata baku, mengecek tanda salah. Nah, cuman CPB kalau nggak salah masih Windows ya, belum ada yang untuk Apple gitu. Nah, apalagi Grammarly untuk bahasa Inggris itu juga tools mengedit gitu. Mendeley termasuk untuk mengedit untuk mencari sumber gitu ya, menelusuri sumber yang ada di dalam tulisan. Jadi aplikasi editing ini macam-macam, Bapak Ibu. Sayangnya di Indonesia nggak ada versi Grammarly bahasa Indonesia, belum ada gitu. Jadi itu lebih kepada kode etiknya kita gunakan nggak apa-apa untuk percepatan. Kita nggak bisa nyebut, paling menyebutnya kalau biasanya klien kayaknya nggak mau tahu. Yang penting maksudnya, saya gunakan ini nggak. Kalau penulisan baru kita harus deklarasi. Nulis nih, kita gunakan chat GPT atau kita menggunakan tools yang lain. Deklarasi, Pak, Bu. Ya, deklarasi di dalam mana? Daftar pustaka. Nah, ini sekarang pusat perbukuan lagi nyusun kan regulasinya untuk AI. Kalau Dikti sudah nyusun, tapi belum lengkap menurut saya karena masih versi 1.0. Nah, kalau kita di editing, ya kita dapat menggunakan untuk percepatan mencari kesalahan tadi, Pak. Bapak Ibu ya, mencari kesalahan dan semua tools-tools editing itu udah ada di beberapa aplikasi termasuk InDesign dan sebagainya ya. Ya. Atau misalnya kita mau tahu ini naskah sudah baik atau belum, itu bisa juga menggunakan AI ya. Tapi AI detektor untuk editing nggak ada gitu, setahu saya ya. Kalau AI detektor untuk penulisannya baru ada. Nah, karena kita editing tidak seperti penulisan, tidak menyuruh bisa menyuruh AI untuk membuatkan sesuatu, ya. Ya bisa saja sih masukkan ke chat GPT misalnya, ini naskah tolong dieditkan gitu ya. Ya. Tapi ya eh, itu tentu kode etik yang kita pegang bahwa kita benar-benar memang mengedit berdasarkan kemampuan kita. Sedangkan tools tadi AI hanya untuk membantu. Begitu ya. Saya sih persilakan Pak Suwanto, sudah raise hand. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Apakah suara saya Ya, terdengar, Pak? terdengar dengan sangat baik Ya, Pak. oke, baik. Saya itu tertarik yang tadi Pak, sertifikasi editing copy editing tadi Pak. Nah, Ya, bagaimana cara mendapatkan prosesnya seperti apa? Kemudian apakah ketika ikut diklatnya pelatihan pasti lulus gitu loh Pak. Artinya ya, pasti mendapatkan sertifikat. Gitu dulu Pak. Terima kasih. baik Pak Suwanto. Jadi penyelenggara sertifikasi ini LSP namanya Pak. Kebetulan saya direkturnya LSP penulis dan editor profesional. Ada dua syarat. Satu, bukan dua syarat ya, dua metode uji ya Pak. Satu uji kompetensi reguler, itu kalau Bapak memang belum punya portofolio mengedit misalnya. Belum punya portofolio mengedit, tapi Bapak sudah mendapatkan ilmu, salah satunya lewat pelatihan. Jadi sertifikat pelatihan atau ijazah yang berhubungan, misalnya ijazah dari jurusan penerbitan, jurusan bahasa Indonesia atau jurusan ilmu komunikasi, itu bisa mengikuti uji kompetensi yang reguler. Tapi kalau Pak Suwanto sudah punya syarat portofolio minimal 3 buku ber-ISBN, Bapak sebagai editornya ya, ada namanya di situ, atau ada surat tugasnya, ya,
Termasuk juga, oh saya udah pernah ngedit jadi editor jurnal Pak Bambang. Ya boleh aja jadi portofolio, tapi ada suratnya. Ada bukti bahwa nama Bapak ada di dalam penyuntingan. Sampai 3 ya Pak. Nah 3 Bapak ikut uji portofolio. Uji portofolio ini beda. Pak Suwanto hanya diwawancara, diverifikasi. Benar nggak Bapak yang mengeditkan gitu. Nah, itu. Jadi lebih mudah kalau diuji porto. Lebih mudah itu maksud saya karena orang sudah dianggap berpengalaman, jadi hanya diverifikasi saja. Itu Pak Suwanto. Nah, bagaimana kalau saya ikut pelatihan? Tentu eh, ada kode etik ya, kayak kami di Institut Penprint, ikut pelatihan pasti lulus enggak. Tapi Pak Suwanto, ini bahasa marketing ya. Bapak ikut pelatihan, Bapak akan tahu bagaimana caranya lulus. Jadi, saya ada nggak yang ikut pelatihan nggak lulus? Ada, tapi biasanya 1% Pak. Itu pun karena dia nggak ikut pelatihannya, nggak ikut, minta videonya, dikasih videonya nggak belajar, ya udah, gitu. Karena apa yang kami sampaikan di pelatihan itu memang basisnya kompetensi SKKNI yang nanti diujikan, gitu. Itu kira-kira Pak Suwanto. Ya, Oke, mudah-mudahan menjawab Pak. sebentar Pak, terkait dengan Ya, wawancara tadi Pak, saya tertarik. Nah, ini berapa lama Pak ya. durasinya wawancara ketika saya itu mempunyai portofolio? Ya, rata-rata kalau durasinya itu 2 jam, Pak Suwanto. Tapi bisa kurang dari itu, Pak. Kalau si asesornya sudah yakin Bapak Bapak kompeten gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan dan kemudian jawaban Bapak sudah yakin, mungkin kurang dari 2 jam. Tapi kalau asesornya nggak yakin, Pak, itu bisa jadi dia meminta Bapak praktik. Ini Pak ada naskah, silakan dikerjakan. Nah, kita menghindari yang itu. Jadi kalau Bapak nanti ikut portofolio, memang sudah dipastikan Bapak menguasai hal-hal yang nanti ditanyakan terkait pekerjaan tugas Bapak atau hasil editing yang sudah dikerjakan. Misalnya contoh nih Pak, itu saya dapat buku dari Pak Suwanto. Pak Suwanto, waktu ngedit ini, yang Bapak lihat kelemahan utama dari buku ini apa? Nah, mengedit kan juga menilai ya Pak. Nah, Bapak langsung bilang, wah kelemahan pertamanya bahasa. Jadi saya banyak menemukan. Kemudian kelemahan kedua, alur pikir, struktur, framework dari buku ini. Sehingga saya juga mengusulkan kepada penulis, ini bab 2 sebaiknya jadi bab 3, bab 3 jadi bab itu meyakinkan Pak. Jadi alokasinya rata-rata 2 jam. Gitu. Kita nggak sampai seharian ya dalam uji kompetensi. Satu lagi Pak, terkait yang Enggak Pak. pelatihan tadi Pak. Yang pelatihan ini berapa lama, kemudian sekaligus biayanya Pak. Keduanya apakah sama atau berbeda? Ya, latihannya saja itu hanya 900.000 Pak. Kalau sertifikasinya karena fix dari LSP itu 1,5 juta, jadi 2,4 pelatihannya itu dilakukan 2-3 kali pertemuan malam Pak, kita pakainya malam dari pukul 17.15 sampai 21.15. Nah setelah pelatihan akan ada jeda untuk uji kompetensi. Nanti disepakati sama peserta karena ujinya daring Pak, Zoom juga. Nah selama jeda itu Bapak masih bisa berkonsultasi, kita masih bisa membahas beberapa hal untuk persiapan uji. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ada Hmm, gambaran. Saya tertarik ini Pak, yang ya, uji. Intinya pengen ya. mendapatkan sertifikatnya Pak. Siap. Pak Suwanto udah jadi editor? Sudah Pak. Tapi Oh, yang Bapak sampaikan tadi, ya, framework, kemudian bahasa, kelebihan kelemahan. Nah, itu kan ketika menemukan buku itu kan perlu membaca Pak. Nah, gitu. betul, betul. Ya, Pak Suwanto. Baik, Pak. Nanti bisa kontak kami juga, Pak, di Institut Penprint. Ya. Bapak juga bisa bergabung di grup kita ya. Kita punya grup namanya Katalis dan Bubu. Itu boleh bergabung nanti, Pak. Ya. Ya. Siapa? Baik, saya lanjut ya ke pertanyaan Pak Usnul Raja. Izin bertanya, kapan buku itu perlu dan tidak perlu diberi ISBN? Saya saat ini jadi penanggung jawab penerbit baru di bawah naungan Lembaga Pendidikan Sekolahan sebenarnya. Menjalankan penerbit untuk karya buku siswa dan pegawai di dalamnya. Sudah 1 buku pertama yang terbit dan dapat ISBN. Saat ini sedang jalan editing untuk 3 naskah baru.
Namun mengingat penjualan buku ini belum besar, penting tidak dibuatkan ISBN. Opsi saya adalah QRCBN. Namun bagi penulis dan atasan, tentu lebih berharap buku kita ber-ISBN. Baik, Pak Usnul. Jadi ISBN ini nomor identifikasi yang memang khas untuk suatu buku, sebenarnya tujuannya untuk memudahkan distribusi dan stok buku. Jadi manajemen stok buku itu menggunakan nomor ini. Nah, karena buku itu lintas negara, maka nomor ISBN itu mencirikan, ada 978 tuh ya, mencirikan nama negara, asal negara, kemudian mencirikan penerbitnya, dan mencirikan urutan buku. Itu nomor ISBN. Sehingga kalau kita punya nomor ISBN, kalau buku itu disebarluaskan, itu akan membantu dalam konteks pemasaran, termasuk stok juga, kontrol stok. Kalau buku itu hanya internal, pasti ditolak sama Perpusnas. Internal itu cuman dicetak 10 ya. Terus batasan nyetaknya berapa? Ini saya kalau pakai UNESCO ya, tahun 62. UNESCO tuh bilang buku itu minimal 50 eksemplar disebarkan untuk publik. Tapi sempat dibuat batasan juga sama beberapa lembaga ya minimal 300 eksemplar gitu. Jadi kalau internal Pak, ya tidak ada fungsinya nomor itu. Karena ISBN itu bukan menunjukkan kualitas buku, enggak. Diakui secara internasional juga enggak. Ya, cuma di Undang-Undang Sistem Perbukuan itu ada pasal yang dia buku yang resmi itu adalah buku ber-ISBN gitu. Ya, maksudnya resmi itu karena diperjualbelikan atau disebarluaskan walaupun dengan cara digratiskan tapi disebarluaskan dalam bentuk e-book misalnya. Itu ya relevan dia pakai ISBN untuk mengatur memperlihatkan kontrol stok dan sebagainya. Jadi itu kalau pakai QRCBN gimana? QRCBN-nya kan buatan orang Indonesia, quick response code book number gitu ya. Iya nggak ngaruh juga mau di QRCBN kan mau enggak gitu kan. Kalau saya sih pilihannya dua, saya pakai ISBN atau enggak. Ini buku Dokter Indra, ya belum ada ISBN ya Pak. Tapi karena beliau mau pakai gitu, kami masih ngurus nih. Ya udah cetak dulu aja, enggak masalah. Orang dia jualannya langsung ya, langsung ke customer, customernya juga nggak nanya ini ada ISBN-nya apa enggak gitu. Ya, itu cuman ISBN ini jadi gengsi seolah-olah gitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan mutu buku. Buku yang jelek, kalau administrasinya benar, juga diberi ISBN. Teman-teman verifikator ISBN itu nggak ngeliatin isinya, Pak. Bagus, tapi ngeliatin struktur buku, anatomi buku, lengkap apa enggak, dan sebagainya. Nah, itu saran saya kalau memang tidak ada kepentingan untuk pemasaran, distribusi, ya cukup terbit saja. Kalau Bapak pengen ada nomornya ya boleh pakai QRCBN gitu ya. Pengen ada nomor barcode-nya kan, pengen ada QR code-nya ya silakan pakai itu. Tapi setahu saya saat ini ketat gitu Perpusnas itu. Kenapa karya buku internal di sekolah itu tidak diberi ISBN? Karena Perpusnas akan menganggap ini hanya disebarkan untuk internal sekolah. Nah, jadi tidak relevan diberikan nomor ISBN karena kita punya kuota Pak dari negara dari Indo ISBN-nya sehingga tidak bisa mengeluarkan sembarang ISBN untuk uh, berbagai buku yang sebenarnya nggak relevan. Nah, saya kebetulan menjadi konsultan atau narasumber juga untuk teman-teman ISBN di Perpusnas. Jadi beberapa ketentuan ISBN itu saya turut di sana, turut membuatkan pedomannya gitu. Kemudian Pak Usnus masih bertanya, editing naskah sesuai EID itu dapat dilihat hasilnya secara objektif karena sudah ada ketentuannya. Bagaimana kita sebagai editor tahu kalau editing misalnya parafrase kita sudah bagus, rasa dan diksinya lebih baik dan menjadikan naskah menjadi lebih menarik. Ini kan ada dua posisi nih Pak Usno. Kalau Pak Usno sebagai penulis maka namanya swasunting, self editing. Tapi kalau Pak Usno sebagai editor ya memang harus tahu bagaimana caranya tahu. Ya buku naskah itu dibaca keras Pak. Ini teknik membaca keras, paham nggak kita apa yang kita baca? Jadi terasa kalau read aloud itu ya. Editing naskah EYD itu hanya bagian kecil dari editing naskah.
saya perlu kasih tahu Bapak Ibu, EYD itu hanya ejaan, huruf kapital, tanda baca, itu EYD. Tapi bahasa itu banyak, Pak. Ada diksi, itu bukan EYD diksi. Ada ejaan, ada tata bentuk. Tata bentuk ini khusus ya, saya sebut morfologi itu kata berimbuhan. Kapan Bapak pakai kata memengaruhi gitu kan? Kapan pakai kata mengoordinasikan kan KPTS itu. Apakah sama pewaris dengan ahli waris? Nah, itu tata bentuk. Kemudian ada kalimat, ada paragraf. Itu bahasa. Jadi bahasa itu dimensinya luas, bukan hanya EYD. Nah, maka salah satu bagaimana saya tahu? Ya tentu kaitannya dengan kaidah. Misalnya kalimat nih. Ya, kalimat itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Majemuk itu ada setara, ada bertingkat. Ini jenis yang mana yang dipakai? Paragraf itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf interaktif. Ini saya pakai yang mana penulisnya ini? Itu salah satu pengetahuan yang perlu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oh, dari Mbak Faiza, silakan. Iya, selamat siang Pak Bambang. Siang, Singkat Pak saja Faiza dari barangkali. Malang ya? Iya Pak, Oh, Bapak ya, sehat Pak. sehat, alhamdulillah. Gimana, Iya Mbak? gini Pak Bambang. Iya gini Pak Bambang, singkat saja karena memang waktu Pak Bambang sebentar lagi. Jadi Pak untuk 200 buku solusi editing itu apa ada itunya Pak? Apa ada yang terbaru dari Bapak? Gitu. Untuk yang Ya, kedua. Untuk yang kedua, untuk ketika kita menerima itu Pak Bambang, naskah yang menulisnya hanya untuk menambah kredit poin ya Pak, kredit poin dan banyak menggunakan AI karena kita sudah paham Pak ya, maksudnya pola penulisan AI itu seperti apa. Nah, menurut Pak Bambang, menurut hemat Pak Bambang tuh sebaiknya kita menulis ulang atau kalau misalnya penulis bilang monggo terserah gitu, sebaiknya kita harus bagaimana Pak Bambang? Gitu Pak Bambang. Pak Bambang terima kasih banyak ya, Pak. ya, sama-sama Mbak Faiza. Buku saya yang 200 solusi editing itu akan direvisi ya, mudah-mudahan tahun ini selesai menjadi 300. Mengapa harus direvisi? Karena banyak ketentuan baru, terutama EYD 5 ya, yang waktu buku saya 200 itu masih menggunakan ejaan yang sebelumnya, masih PUEB. Sekarang udah, dan banyak hal yang baru, masalah ISBN tadi yang ditanyakan Pak Usnul juga akan saya bahas lebih. Jadi ada 300 masalah editing yang saya bahas di buku itu. Jadi nambah gitu ya, Bapak Ija. Mudah-mudahan tahun ini karena covernya udah saya launching. Jadi kalau saya nulis buku covernya duluan supaya mengingatkan saya untuk segera menyelesaikannya. Nah, lanjut tadi saya mengedit, Mbak Faiza mengedit buku ilmiah mungkin atau naskah karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat. Dan ternyata dideteksi banyak bagian yang merupakan buatan AI. Ya tentu ini nggak ada cara lain kita kembalikan ke penulis. Kalau dia nggak sanggup, memang harus ditulis ulang. Ya ada memang pola-pola buku yang apa ya paragraf kalimat yang terasa sebagai buatan AI. Itu yang pertama. Jadi memang harus rewrite ya supaya tidak terdeteksi oleh AI detektor ataupun terdeteksi oleh aplikasi similarity misalnya seperti Turnitin. Itu adalah buatan karena AI juga ngambil sumber dari orang lain kan gitu ya. Nah, yang kedua yang Mbak Faiza pastikan deklarasi. Cuma ini nanti masih ini ya debatable ya. Deklarasi itu apakah penulis memang mencantumkan dia menggunakan aplikasi AI yang mana? Itu ada di daftar pustaka. Kalau di beberapa kampus sudah mulai itu dibolehkan, pakai AI itu dibolehkan, tapi Anda deklarasi dan Anda kasih tahu Anda pakai di mana, gitu kan? Nah, jadi cuman kalau dia keseluruhannya AI, nah itu lain lagi. Kalau keseluruhannya AI ya jadi terdeteksi bahwa dia bukan dia yang nulis gitu, ya. Otoritas penulisan. Jadi kenapa sih AI itu ditolak, rekan-rekan? Walaupun banyak iklannya sekarang, Anda nggak usah capek-capek nulis buku pakai AI aja. Karena AI itu tidak ada otoritas penulisnya di situ. Penulisnya nggak boleh ngakuin ya copyright punya Bambang Trimansyah, tapi nulisnya pakai AI.
nggak bisa. Karena AI sendiri mengatakan, tanya ChatGPT, boleh nggak saya mengakui bahwa yang Anda buat ini adalah tulisan saya? Oh, Anda tidak berhak, katanya gitu. Saya kan hanya memberikan contoh. Ya, jadi nggak ada otoritas orang di situ. Nah, kalaupun boleh mau memakai AI pada bagian-bagian tertentu, deklarasi di daftar pustaka. Saya pakai DLE, saya pakai ini. Bahkan kalau kita pakai Mendeley, Mendeley itu kan AI juga. Saya pakai Mendeley. Nah, itu jangan lupa untuk mencantumkannya di dalam daftar pustaka. Nah, kira-kira gitu, Mbak Paiza. Jadi Baik, kalau Pak pertanyaan Bambang. gimana Pak Bambang dalam konteks ya, Terima berarti kasih. Mbak Paiza rewrite ya. Kalau rewrite harganya lebih mahal kan gitu. Baik, ada pertanyaan dari Bu Ratna. Apakah ada tren selera penerbit yang berseberangan dengan kaidah bahasa? Bagaimana editor menyikapinya? Sebenarnya bukan tren atau kaidah, Bu. Itu nyebutnya gaya selingkuh. Misalnya nih penerbit buku Islam, itu kadang-kadang dia tidak setuju dengan KBBI. Ya, misalnya nulis ridho jadi rida kan? Gitu. Nulis sholat pakai H, musola pakai H. Tapi KBBI tidak musala. Nah, si eh, penerbit ini punya argumen. Wah, nah itu akan jadi yang kita sebut sebagai gaya, style. Gaya selingkung dia seperti itu. Contoh nih, penggunaan artificial intelligence itu kita lihat Kemendikbud menggunakan kecerdasan artifisial dengan singkatan KA. Tapi ada juga kecerdasan buatan. Jadi dia nggak pakai KB itu, KA. Tempo menggunakan akal imitasi, AI. Itu bukan bukan tren, tapi itu gaya yang disepakati. Ya, misalnya Kompas menggunakan kata rundung, Tempo menggunakan kata risak, gitu kan. Merundung bukan hanya fisik tapi verbal, pakai kata merundung. Merisak juga mengganggu. Jadi dua penerbit ini bisa berbeda menggunakan satu pilihan kata dengan apa ya dengan keyakinan mereka. Jadi dalam tanda petik mereka melanggar kaidah misalnya kayak tadi ya, misalnya penerbit buku Islam dalam istilah-istilah keislaman. Ya, melanggar kaidahnya dilegalkan di situ di lingkungan itu, ya. Termasuk cara penulisan nama orang juga kan. Ada Muammar Gaddafi, ada pakai G, ada pakai K. Itu sulit kita ya. Apa ibu kotanya Ukraina, Kiev gitu. Macam-macam nulisnya ada beberapa gitu. Nah, itu kita pastikan. Nah, biasanya penerbit besar dia udah punya buku gaya selingkung di Gramedia. Jadi editor baru akan ngikuti. Sikap kita sebagai editor ngikutin gaya dia gitu. Kalau dia belum punya gaya berarti dia ngikutin kita gitu. Ngikutin terserah Pak Bambang, kami belum punya gaya selingkung, berarti ngikutin kita. Cuma tadi kita harus mempelajari banyak hal untuk konteks ini. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, sampai bertemu nanti di obsesi keempat ya. Jadi kita bahas tentang ghostwriting. Boleh juga nanti Bapak Ibu ngusulin kepada saya, misalnya di medsos atau di Pak Bambang bahas ini dong gitu ya. Di obsesi, obrolan senggang literasi ya kita bahas gitu. Apapun terkait dengan dunia penulisan dan dunia penerbitan. Ya, jadi masalah self publisher, saya pengen jadi penerbit nih Pak Bambang, kita bahas yuk self publisher. Oh boleh, silakan nanti kita akan bahas. Gitu kira-kira masih ada pertanyaan kalau belum kalau sudah tidak ada ini nanti kami siarkan juga di YouTube ya kalau ada rekan-rekan yang pengen mengulang lagi. Dan tadi materi sudah dikirimkan melalui chatroom. Demikian rekan-rekan, semoga tidak puas. Karena tidak puas maka kita terus belajar dan menggali bahwa dunia penyuntingan tidak sesederhana yang kita kira atau orang kira gitu ya. Dunia penyuntingan juga bisa menjadi tumpuan kita untuk berusaha, berikhtiar. Ada uangnya ada gitu ya. Dan ada prosesnya. Oh, satu lagi saya mau cerita.
jangan berpikir dunia penyuntingan itu adalah hanya penerbitan. Karena saya pernah menerima pekerjaan menyunting dari prudensial, menyunting dokumen asuransi, 400 dokumen. Waktu itu saya dibayar per bulan, jadi saya masuk setiap minggu, 1 minggu 2 kali. Ya, kemudian saya juga menjadi penyunting untuk laporan Pusdiantra, Pusat Kajian Strategis TNI. Macam-macam tuh rekan-rekan. Jadi kita jangan mengira bahwa pekerjaan menyunting itu hanya ada di penerbitan, ada di semua lini. Bahkan saya juga banyak terlibat di penyuntingan regulasi ya. Pernah menyunting peraturan Kapolri juga tentang Satpam pada saat itu. Saya diminta mendampingi untuk menyunting regulasi. Nah, kalau udah regulasi maka kita harus tahu bahasa hukum. Itu harus dipelajari juga oleh seorang editor. Begitu, sampai bertemu selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.